Kita berada di acara Hari Ulang Tahun ke-8 Malintang Pos. Sholawat dan salam keruh. Marilah kita dengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh Sabarudin Al-Mubarak. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى من الخاسرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم ببركة هذا اليوم ذنوبنا وذنوب آبائنا حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم والحمد لله رب العالمين. Mohon berdiri. Malintang Pos, kepada Ibu Wakil Bupati Mandailing Natal, kepada Bapak DPRD Mandailing Natal, kepada Bapak Kapolres Mandailing Natal, dipersilahkan. Ini hari yang kau tunggu, bertambah 1 tahun usiamu, bahagialah kamu yang ku beri, bukan jam dan cincin, bukan seikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Maaf, bukannya pelit atau gak mau, gak modal dikit yang ingin aku beri padamu, doa tulus hati. Buat Ibu Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal yang telah hadir di acara kami, terima kasih.
buat Ketua DPRD Mandailing Natal yang telah hadir, buat Kapolres Natal yang telah hadir, dan juga buat Ketua Umum Malintang Pos, dan juga buat anggota DPR yang telah hadir, OPD dan semua rekan-rekan yang paling saya sayangi dan saya cintai, rekan-rekan pers yang telah hadir di acara ini. Saya Ananda Sutirno Pratama yang diamanahkan sebagai Ketua Panitia di acara Malintang Pos ini melaporkan. Untuk warahmatullahi wabarakatuh. Amarullah Nasution SEMBA dilahirkan di Dusun Martokotan, Kelurahan Langgapoin, tanggal 29 Juli tahun 1943 dari Ibu Hajah Sori Omas Hasibuan dan juga Ayah Haji Baginda Pinayungan Nasution. Keduanya telah almarhum. Sekarang berdomisili di Ranggaparapa, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera. Kemudian Bapak Armadan Akbar Nasution menetapkan Kepala Desa Kuraja, Kecamatan Siabu, Armadan Akbar Nasution, satu dari 15 orang putra putri terbaik Mandailing Natal, kepada penggagas objek wisata Silangit Koi Sobir Lubis SH, Dr. Yulia Mary sebagai penerima Malintang Pos berikan kesehatan dan kesempatan kepada hari ulang tahun yang ke-8 Malintang, dan salam Bang Bahru Marahab, Bang Ali Rahman Nasution, dan juga Bang Zulkarnain, mantan wali kota Sidimpuan Isri, mengetahui persis sifat terjang daripada abang anda kita ini. Beliau ini sebenarnya PNS, tetapi beliau mengundurkan diri demi cinta kepada pendidikan. Kalau kita memiliki seperti dia ini di Mandailing Natal, saya sekitar tahun 93 saya gencar menyoroti senior saya ini, yaitu abang anda Dr. Haji Amarullah Nasution SEMBA. Beliau ini dulu waktu saya tahun 92-93 di Mandailing Natal, saya langsung mengejar agenda yang benar mendirikan gedung sekolah itu, apalagi perguruan tinggi sangat sulit. Kalau benar, saya akan anugerahi abang kita itu nanti Malintang Pos Award, karena kebetulan kita mau ulang tahun. Alhamdulillah sudah terlaksana tadi. Terima kasih abang, sudah berusia 78 tahun masih melihat Ibu Wakil Bupati dan Ketua DPR ke Mandailing Natal. Terima kasih abang. Yang saya hormati Bupati Mandailing Natal yang kebetulan ada tugas luar, kepada Wakil Bupati diserahkan. Terima kasih sampai di aula ini. Mudah-mudahan nanti apa yang kami keluhkan dan akan kami sampaikan dari media ini nanti dapat diserap oleh Ibu Wakil Bupati. Kebetulan hari ini juga Ibu Wakil Bupati kami anugerahi, makanya kami tahan sedikit lambai Ibu Wakil Bupati walaupun mau ke Kota Novan. Sama dengan Pak Kapolres juga kami punya alasan. Putra putri terbaik Mandailing Natal punya alasan yang sangat kuat. Kalau Ketua DPR sudah kami berikan tahun yang lalu sudah 2 kali, tapi tahun ini Wakil Bupati dengan Bapak Kapolres nanti kami serahkan secara langsung di sini. Dan yang saya hormati agenda saya Ketua DPRD Mandailing Natal yang sengaja datang, katanya tadi tidak pada ulala nasu hadirnya. Memang aku itu orang paling pura-pura itu, tapi alhamdulillah hadir juga. Yang saya hormati agenda saya Pak Kapolres, anggota DPR yang kebetulan Wapemret Malintang Pos, sejak berdiri Malintang Pos, beliau ini adalah Wapemret Wakil Pembina Reaksi Haji Zainuddin Nasution Kesos, alumni STP Medan. Yang saya hormati
Jadi saya Wahidudin Pasca Srikar yang juga punya media. Wartawan Mandailing Natal di era pandemi COVID-19 ini. Kenapa ini motonya Wakil Bupati dan Pak Ketua DPR dan juga Pak Kapolres? Bukan kami tidak kuat, kami sangat kuat. Tapi jangan musik. Ada satu organisasi pemuda sempat mengusik kami, membangunkan harimau tidur, kata orang. Alhamdulillah kami kejar sejauh mana kemampuanmu untuk menampung apa yang telah kami ketahui. Alhasil dengan linaran air mata diminta maaf. Saya sempat katakan kepada beliau, wartawan jangan kau hina, tetapi Iskandar Hasibuan silakan hina kapan saja pun. Tapi wartawannya jangan sempat kau hina. Itu prinsip kami. Karena kebetulan ada di sini adik saya Ketua PWI, beliau nanti lebih gamblang nanti menjelaskan. Itu dasar daripada kami buat dari Malintang Pos, tema daripada media ini. Itu sekilas yang kami ambil dari tema dari ingat hari tahun yang ke-8 Malintang Pos ini. Seperti apa yang disampaikan oleh protokol tadi, kilas balik Malintang Pos. Tahun pertama berdiri Pak Kapolres, kalau Bu Wakil mungkin sudah tahu, Ketua DPR sudah tahu, dan Abang Anda Amarullah tahun pertama mendirikan Malintang Pos ini, banyak yang mengatakan kampungan, paling 5 kali terbitan sudah stop. Alhamdulillah Bang, bukan kampungan, sudah menasional. Sudah menasional. Kita sudah 8 tahun Malintang Pos ini. Salah satu media yang ada di Tapanuli yang terus medianya non-stop terbit di setiap minggunya. Walaupun terkadang sering tidak terbit, itu khususnya di era lahirnya ataupun pandemi COVID-19 ini. Memang bukan saja media cetak, tetapi hampir seluruh media di Sumatera Utara dan Indonesia banyak yang belum tikar. Tidak mingguan memang, tetapi masih terbit sampai sekarang ini. Abang Anda Amarullah juga melihat, Pak Kapolres juga sudah melihat, kapan saja Malintang Pos siap untuk menyampaikan informasi ke tengah-tengah masa. Tahun pertama itu cobaan yang kami hadapi, bahwasanya Malintang Pos ini hanya paling lama 7 kali terbit sudah keok. Bukannya hina, tetapi dimaki-maki. Ancaman zaman Orde Baru kita sudah masang asam garam zaman Orde Baru, Abang Amarullah. Tetapi tahun pertama belum diliku daripada perjuangan daripada Malintang Pos. Tahun kedua Lebak, tahun ketiga Lebak, tahun keempat di Birader Bang Amarullah, Pak Kapolres. Bukan dibina, harusnya dibina. Ini media lokal, media orang Mandailing Natal, harus dibina siapa, bukan di Birader. Di Birader gara-gara pemberitaan yang kita buat terkait dengan tapian siri-sirian zaman Raja Batu. Alhamdulillah 6 orang pegawai negeri sipil Bentekam sempat dipenjara. Itu yang kita surati pada waktu itu. Seharusnya Abang Amarullah sudah 78 tahun, mengetahui persis. Media seharusnya pemerintah Mandailing Natal membina, bukan membinasakan. Syukur-syukur kita masih ada media di Mandailing Natal yang mau mengorbitkan apa yang ada di Mandailing Natal ini. Mudah-mudahan ini sebagai bahan pembelajaran kepada kita seluruhnya di Mandailing Natal. Tahun ke-6-nya antara hidup dengan tidak hidup media ini, Abang Amarullah dan Pak Kapolres.
Kenapa? Pemerintahnya itu tadi saling gontok-gontokan di dalam pemerintahnya. Ketika wartawan datang, saya sudah berkali-kali sampaikan kepada Bupati, Pak Bupati, kalau ada camat, kepala dinas yang mematikan HP-nya untuk dihubungi, nggak usah nanti. Kenapa? Bang Amarullah, ada persoalan seperti kemarin di Bintuas dengan di Tabuyung kejadian. Kenapa Kapolres, Kasat Reskrim dihubungi persoalan daripada kejadian itu? Dapat jawaban kita. Kenapa ketika pemerintah dihubungi tidak ada mendapat jawaban? Ada Kabak Humas, ada Kadis Kominfo, ada intelijennya Kesbanglinmas, ada Satpol PP. Kenapa kita tidak dapat informasi peristiwa seperti hal itu? Hanya dari polisi. Apakah itu gawe polisi saja? Tidak. Itu yang kami maksudkan dari media. Kami tidak minta uang, kami terima juga. Kami kasih. Tahun ke-6 juga begitu. Tahun ke-7 sempat tidak ada peringatan Bang Amarullah. Kami langsung door to door memberikan penghargaan karena situasi daripada Malintang Dori. Tahun ke-8 inilah adik saya Sahren Irfan Shah dari Mohkanius, Roy Adam dari Melen, paling rajin adik saya Patri, paling rajin membuat berita-berita Mandailing Natal. Lebih-lebih Ketua PWI sering konsultasi kepada kita, bagaimana kita ini sebenarnya Bang. Kita media lokal yang ada di Mandailing Natal ini sepertinya pemerintah Mandailing Natal kurang memahami tugas dan fungsi kita. Tetapi saya yakin betul setelah hari ini ada di sini wakil Bupati Mandailing Natal. Bila perlu nanti kita minta statementnya, Bu Wakil Bupati Mandailing Natal. Perhatikan kami. Tidak usah kasih uang, perhatikan. Ajak kami. Ada adik saya sahabat dari hadir sini. Adik saya sahabat dari Diskominfo. Paling rajin memberikan informasi yang ada di Mandailing Natal ini. Ajak kami. Stein menentang saya publikasi. Stein Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Borurambe, adik saya sudah lama kenal dosen Stein ini, sering memberi tulisan kepada. Pernah kami minta duit Borurambe? Tidak pernah kami minta duit. Yang kami minta adalah informasi yang akurat, jangan fitnah. Nanti fitnah pula ibu wakil bupati, kami tidak suka itu. Kalau soal fitnah kami tidak suka. Itulah kilas balik daripada Malintang Pos. Kami memberikan penghargaan kepada kepala desa, kepala puskesmas. Sebenarnya, tapi nggak usah saya ucapkan. Ada sedikit kekecewaan saya kepada pemerintah Mandailing Natal. Maunya pemberian penghargaan itu tanggal 17 yang lalu, tapi gagal karena sesuatu hal. Alhasil ada mutasi. Malu saya memberikannya dan mengatakannya benar. Yang kami nilai Bu Wakil adalah kinerja. Kami tidak melihat politik, kami tidak melihat siapa itu, tapi yang kami lihat adalah kinerja daripada pejabat itu. Kami menilai pejabat itu langsung di lapangan. Kepala puskesmas kami sudah melihat langsung ke desa-desa, berjibaku membantu pemerintah, berjibaku pegawai-pegawainya. Kami kasihan miliarnya. Kalau dinilai dengan uang dan tanggung jawab 2 miliar pun dikasih kepadanya, tidak akan mampu untuk mengobati kepedihan dia untuk menjalankan tugas daripada negara terkait dengan COVID-19 ini. Vaksinasi, kita gencar mengatakan vaksinasi harus 70%, vaksinasi harus begini. Ternyata kurang kita hargai. Tapi oke lah, tidak apa-apa. Cukuplah yang satu itu yang kami merasakan. Itu perasaan kami ya, bukan perasaan daripada pemerintah. Kami wartawan Malintang Pos, redaksi Malintang Pos
tidak memahami politik, siapa itu sebenarnya pejabat itu, siapa itu sebenarnya kepala desa itu, siapa itu sebenarnya kepala dinas. Jangan-jangan nanti setelah kami berikan penghargaan langsung dimutasi pula. Malunya bukan main. Malunya ini yang nggak tahan. Itu yang bisa kami tahan. Tetapi ya udahlah, itu sudah kejadian dan memang adik kita itu saya lihat tidak hadir di sini dan saya pun mengungkapkannya tidak sanggup. Tetapi di belakang saya sudah sediakan penghargaan yang saya buat di Jakarta. Biar tahu wakil dan Kapolres dan Ketua DPR, jam 1 malam itu tadi malam sampai penghargaan itu. Jantungan yang bawa ALS, jantungan saya jam 1 malam baru sampai ke rumah. Bukan saya yang telat, 1 bulan yang lalu sudah saya pesan. Ada tadi warna pemberian penghargaan itu, pialanya itu. Ada juga 2 yang tidak siap. Itulah hebatnya kami memberikan penilaian-penilaian kepada orang-orang yang kami anggap berprestasi di Mandailing Natal ini. Kami hanya memberikan motivasi. Soal keputusan ada di tangan Bupati dan Wakil Bupati sebagai orang yang mempunyai hak progratif dari segala persoalan daripada aparatur sipil negara di Kabupaten Mandailing Natal ini. Kami tidak bisa membuat keputusan apapun yang dibuat, tetapi kalau ada kompromi, kami menunggu kompromi. Demikian yang dapat saya sampaikan kilas pagi ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sesi kedua. Penerima award sesi kedua, Bapak Kapolres Mandailing Natal, AKBP HM Reza CAS, SIK SHMH. Kapolres Mandailing Natal, AKBP HM Reza, masuk ke Mandailing Natal, langsung sidak ke Polsek Kota Nopan dan Polsek lainnya. Tidak berapa lama langsung melihat kondisi das Batang Natal yang banyak penambangan emas dengan memakai alat berat eskavator. Selamat hari ulang tahun untuk Malintang Pos, makin sukses di usia ke-8. Assalamualaikum. Kemudian hari yang kami hormati pimpinan media Start News, Bang Paslak. Tadi kami juga di depan ada melihat pimpinan Madinah Pos, dan yang kami banggakan Bang Iskandar Hasibuan selaku CEO sekaligus pemimpin redaksi pimpinan umum Malintang Pos. Ada juga kami lihat Bang Ahiruddin Matondang, pimpinan Berita Buta. Di sampingnya ada Bang Ade, pimpinan Statis juga. Ada beberapa pimpinan media di sini yang kami banggakan. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah atas pemberian rahmat umur yang berkah kepada kita semua, kesehatan, sehingga kita dapat menghadiri ulang tahun Malintang Pos Group yang ke-8 tahun. Salawat dan salam juga tak lupa kita kirim junjungan dan salut kepada Bang Iskandar Hasibuan. Kami juga mendoakan Bang Iskandar tetap sehat
tetap diberikan Tuhan panjang umur dan tetap jadi ikon pers Maling Natal, karena beliau ini tak pandang waktu, tak mengenal waktu. Beliau selalu memberikan edukasi. Ibu Wakil, Bang Iskandar ini dimanapun kami berada, salut sama Bang Iskandar. Tiap tahun mengadakan kegiatan seperti ini. Baru Bang Iskandar aku rasa dari beberapa media lokal yang ada di sini yang mampu membuat kegiatan seperti ini. Dan saya sendiri pernah mendapat penghargaan di tahun pertama Malintang Pos sebagai wartawan produktif, Bang, ya. Tapi sekarang nggak lagi, karena nggak wartawan mungkin dianggap penghargaan. Terima kasih, mohon maaf atas Banyak masyarakat dulunya menyaksikan kemampuannya. Dia seorang wanita muda, telah dianugerahi 2 rekor muri beberapa waktu lalu. Kemampuannya serta usianya yang masih muda, Malintang Pos Group hampir setiap hari menyajikan berita kegiatannya. Walaupun terkadang banyak pihak yang komplain atas kalimat yang dilontarkannya. Sengaja atau tidak, keceplosan belum pernah dikonfirmasi. Analisa dan pendapat Malintang Pos Group, Atika Asmi Utami Nasution adalah wakil bupati yang memimpin selalu ilmiah dan bicara selalu berdasarkan data. Atika Asmi Utami Nasution adalah pemimpin responsif atau cepat tanggap dan juga cepat bertindak. Dalam satu kades yang mempunyai niat yang tulus dalam memimpin desa, saat ini mulai mempersiapkan desanya untuk menjadi desa wisata seperti desa lain yang telah lebih dulu membuat. Kemudian Ramlan Kades Dana Lidang, Kepala Desa Dana Lidang, Kecamatan Minggabayu, Kabupaten Maling Natal, Ramlan mengutarakan bahwa warganya sudah 73% di masa COVID-19. Kemudian Dr. Andus Haji Rahman Harahap, Kepala SMP Negeri 5 Sinunukan. SMP Negeri 5 Sinunukan penerima anugerah Malintang sekarang ini pihak bahagia. Padahal sekolah yang hanya punya siswa sebanyak 236 dari kelas 1, 2, dan 3 dengan guru 20 orang, hanya 1 ASN dan 1 orang wirausaha, sangat tidak masuk akal dan pikiran kita lingkungan sekolahnya seperti sekarang ini. Kemudian Bapak Muslim Lubis, PLT Kades Simahamban, menjalankan tugas dengan ikhlas, semua terpulang kepada diri kita sendiri. Itulah mungkin yang ada dalam pikiran Muslim Lubis sebagai PLT Kades Simahamban, Kecamatan Tambahan, yang selalu terbuka kepada siapapun tentang desa yang dipimpinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Unduannya Malintang Pos mudah-mudahan semakin energik ke depan. Salam dari Pak Bupati. Pak Bupati memang sedang tugas luar, jadi hari ini saya mewakili beliau. Pak, manggil udah saya aja. Memang kayak biasanya saya manggil udah aja lah, karena lebih pas saya rasa dari awal kita kenal juga saya manggil udah, biarpun hasibuan. Nah, jadi angka 8 ini ada artinya untuk saya pribadi, karena saya anak ke-8. Coba kita perhatikan dari 1 sampai 9, angka yang tidak ada ujungnya itu hanya 8. Itu artinya infinite, berkelanjutan. Semoga Malintang Pos juga ke depan semakin kokoh dan berkelanjutan. Kami juga di momen kali tidak perlu lagi ditambahi, tidak perlu lagi dikurangi. Satukan kekuatan pers di era pandemi COVID-19. Kemudian juga sholawat dan salam kami kemudahan,
dalam menjalankan tugas sehari-hari. Amin. Yang saya hormati orang tua kita, tokoh pendidikan, tokoh Mandailing Natal, Bapak Dr. Haji Ahmad Natal, Bapak Erwin Effendi Lubis, Bapak Kapolres. Saya sampai hari ini belum hafal Pak nama Bapak CAS-nya. Bapak Kapolres Reja, sama nama kita panjang Pak. Yang saya hormati pimpinan umum, Wapimret, dan seluruh anggota dari Malintang Pos. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala OPD, Camat dari lingkup Pemda, PWI, teman-teman pers, wartawan, kepala desa, IBI, kepala-kepala sekolah, kepala puskesmas, dan seluruhnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, izinkan kami, saya mewakili Pak Bupati atas nama Pemkab mengucapkan selamat sukses penyambung lidah kami, karena apapun ceritanya kami tidak akan mampu. Untuk itu betul-betul penghargaan kami, apresiasi kami kepada insan pers yang telah mengedukasi masyarakat, telah menginformasikan masyarakat tentang perkembangan-perkembangan. Nah, untuk itu kami harap ke depan, tadi sudah saya dengar, saya serap masukan dari pimpinan redaksi Malintang Pos, begitu juga dengan Ketua PWI. Mudah-mudahan ke depan Pemkab dan seluruh pers bisa bermitra baik, bisa meningkatkan sinergitas demi kita menginformasikan kepada masyarakat kita hal-hal yang mungkin sangat besar bobotnya mempengaruhi opini masyarakat. Tentu itu mudah-mudahan tahun ini bisa kita perhatikan. Nah, kemudian juga saya di sini memiliki, selama di jalan tadi saya berpikir poin apa yang mau saya sampaikan. Satu, semenjak kemarin saya masih balon wakil bupati, saya juga meminta arahan kepada Bang dan Ketua DPR. Yang pertama menyuarakan saya itu, memperkenalkan saya ke Madinah itu Malintang Pos. Mungkin masih ingat Oktober 2018. Kita Pak, artinya apa? Moto itu betul, berani dan tangguh. Berani memberitakan yang bukan siapa-siapa. Berani dan tangguh itu moto Malintang Pos betul. Hari ini bisa saya diejek-ejek, besok bisa dipuji. Hari ini bisa saya dipuji-puji, besok bisa dihujat. Inilah yang saya rasakan 6 bulan. Kadang saya kira saya hari ini dihujat, tahu-tahunya besok positif. Dan itu lumrah karena kita manusiawi. Nah, untuk itu berani dan tangguh itu saya acungi jempol, karena tidak memandang siapa saya, tapi memandang apa yang saya kerjakan. Kami dari pihak Pemkab tentu berharap banyak kritikan konstruktif, bukan kritikan yang menyudutkan. Dan dari Malintang Pos ini kritikannya konstruktif. Jadi untuk ke depan kami sangat berharap kita bisa duduk bersama nanti. Kritikan-kritikan konstruktif ini akan menjadi koreksi untuk Pemkab Mandailing Natal. Ya, namanya juga manusia dalam memimpin. Manusia identik dengan kehilafan, dengan kekeliruan. Ya, tentu teman-teman dari pers menjadi korektor kepada kami. Saya baca itu semua berita. Saya baca. Saya luangkan waktu minimal 2 jam sehari membaca apapun. Mau membaca status sosial media, mau membaca buku, mau membaca artikel. Minimal 2 jam per hari. Saya baca semua media. Nah, untuk itu ke depan kami dari Pemkab betul-betul berharap kemitraan ini bisa kita tingkatkan sinergitasnya sehingga kita bisa mengedukasi masyarakat, karena pola pikir masyarakat, opini masyarakat kepada Pemkab itu sangat mempengaruhi akuntabilitas kami, sangat mempengaruhi mentalitas kami dalam memimpin di Mandailing Natal ini. Kemudian juga satu hal yang perlu kita akui, ini berani saya bertanggungjawabkannya. Malintang Pos itu paling update, masih acara informasinya udah up. Ini harus kita akui, sangat up to date. Jadi tadi juga saya sebetulnya ada di pikiran saya tersirat ketika ada arahan dari
Kimretnya. Apa itu kemarin dibilang mungkin 5 terbitan Lopeh me, saya meyai. Sama-sama saya udah. 3 bulan me ngerungguh kata orang. Akhirnya kita buktikan. Nah untuk ke depan juga saya harap melalui pers media ini mudah-mudahan betul-betul mampu kita menginformasikan informasi yang akurat, yang sumber-sumbernya kredibel, yang sumber-sumbernya sudah bisa kita pertanggungjawabkan. Tentu medialah garda terdepan. Kemudian sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas undangannya ini dan terima kasih atas awardnya kepada saya. Tentu ini menjadi motivasi, tidak menjadi tiket untuk saya untuk sombong, tidak, tapi menjadi motivasi untuk saya. Setidaknya kalau tidak bisa saya tingkatkan, saya pertahankanlah responsivitas saya ini. Karena apapun ceritanya, komentar itu saya baca. Mungkin dari situ datang respon saya itu. Komentar saya baca, walaupun mohon maaf tidak bisa saya balas satu persatu, di situ respon saya yang saya tunjukkan di lapangan. Nah untuk itu sekali lagi selamat kepada penerima anugerah dari Malintang Pos. Mudah-mudahan ke depan Malintang Pos semakin maju, semakin menasional, dan kita dari pihak Pemkab siap bersinergi dengan pers dalam sama-sama memajukan Mandailing Natal. Mungkin ini arahan dari saya. Sekali lagi selamat ulang tahun. Angka itu sakral itu, angka 8. Demikian. Kepala Dinas PUPR di Mandailing Natal tidaklah semudah membalik telapak tangan. Jabatan Kadis PUPR Mandailing Natal jadi sorotan tajam dari semua adanya sejumlah persoalan di dalam instansi tersebut. Tetapi Muhammad Ruli Andriadi SC sebagai PLT Kepala Dinas PUPR Mandailing Natal mampu dan selalu menerima tamu kapan saja. Semua tugas yang diamanahkan Bupati dan Wakil Bupati dengan tenang dan selesai satu persatu diselesaikan dengan baik. Karena itu panitia menganugerahi Muhammad Ruli Andriadi SC yang saat ini PLT Kepala Dinas PUPR Mandailing Natal kurang baik dari pihak-pihak yang menyoroti kinerja instansi tersebut. Tetapi Siarna Sution SC sebagai Kadis Pertanian Mandailing Natal dengan penuh tanggung jawab mengendalikan instansi tersebut sehingga banyak APBD Sumatera Utara mengalir ke Mandailing Natal. Selanjutnya Bapak Ahmad Yasir Lubis SP PLT Kadis Pariwisata Mandailing Natal. Selama 20 tahun lebih persoalan objek wisata tidak pernah muncul. Padahal potensi wisata di Mandailing Natal sangat menjanjikan sekali. Kami menilai kinerja bukan politik. Setelah Ahmad Yasir Lubis SP menjadi PLT Kepala Dinas Pariwisata, bermunculan objek wisata di Kabupaten Mandailing Natal. Selanjutnya, Bapak Dr. M. Rusli Pulungan, SPTHTKL, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan, memuaskan seluruh pasien dan keluarga pasien di Rumah Sakit Umum Panyabungan sangat sulit dan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kalimat itulah yang mungkin ada di benak dari Dr. M. Rusli Pulungan yang saat ini menjadi Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan. Selanjutnya, Bapak Surmin Nasution, Kades Bangkalang. Setiap warga ada masalah dan juga punya masa lalu. Begitu juga dengan Kades Bangkalang, Surmin Nasution. Selanjutnya, Bapak Muhammad Idris Kades Roburan, Ketua Panitia Hari Ulang Tahun ke-8 Malintang Pos, Ananda Sukirno, mengutarakan Kades Roburan Lombang dianugerahi Malintang Pos Award tahun 2022. Program Kades lebih dominan pada anak-anak untuk belajar agama.